Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Budi, Mas Arif yang ada di sini. Pak Sinten Pak? Pak Jumadi. Pak Jumadi, Mas Rinto, Mas Heru, Pak Poyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat, ya, bisa membawa satu penyegaran terhadap kita semua, ya. Karena memang dasar dari materi Padepokan Patrap itu adalah zikir nafas sadar Allah. Dasarnya sadar Allah. Jadi dilengkapi dengan metode zikir nafas. Jadi untuk mencapai sadar Allah itu melalui metode zikir nafas. Jadi metode yang sangat simpel, metode yang bisa dicapai oleh insya Allah semua orang, ya. Insya Allah semua orang, baik yang baru belajar Pak Woyo, ya, yang baru belajar, baru kenal, sampai pada yang sudah biasa berzikir, ya. Jadi sadar Allah itu ya ma'rifatullah, ya. Awaluddin ma'rifatullah. Karena itu sadar Allah itu merupakan satu pondasi, satu dasar yang harus dikuasai, ya, yang harus dikuasai oleh semua jamaah. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih baru, sadar Allah ini bukan materi yang terakhir, ya, jadi masih ada lanjutannya. Jadi lanjutannya yaitu 3T. 3T itu pembentukan sikap, mulai sikap menerima, sikap bersyukur, sikap meyakini atas kebesaran kemuliaan Allah. Itu pembentukan sikap dan diimplementasikan, diterapkan pada satu aktivitas yang kita namakan ATP, amanah tanda perintah. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru mengenal, ya, itu sadar Allah ini bukan materi satu-satunya, ya, banyak, ya, di Padepokan. Karena itu jangan khawatir dan jangan a priori dulu, ya. Jangan a priori dulu, jangan menebak-nebak, oh hanya begini. Jadi kita belajar untuk menyadari Allah dan sampai ATP, ya, itu merupakan satu kesatuan, merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kita beraktivitas, kita bersikap, kita melakukan seluruh kegiatan hidup tanpa sadar Allah sebagai pondasi yang melingkupi semuanya, maka akan sia-sia, ya, kita akan tersesat. Ya, jelas tersesat, karena kalau nggak sadar Allah, sadar apa lagi? Selain Allah makhluk, ya. Selain Allah itu ya godaan, dunia ini godaan. Ini saya katakan dulu di status Facebook saya, kalau nggak sadar Allah ya sadar setan, apalagi. Nah, itu. Jadi artinya kalau kita tidak sadar Allah, nah, kita itu menghadapi apapun itu akan tidak bisa lurus Allah. Jadi kita akan terlena pada hal-hal yang sifatnya keduniawian, ya, karena kita nggak ke Allah. Jadi kita minum kopi seperti ini, ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, ya Mas, mantap, ya. Ini manis, tapi jangan berhenti pada manis. Kok tahu nek manis? Coba dirasakan. Jadi jangan berhenti pada manis. Teruslah pada di sebalik rasa manis. Ya, siapa yang membuat rasa manis ini?
Maka lihatlah Allah di sebalik itu. Ini baru satu contoh lurus Allah. Kita beribadah sholat biar dapat rezeki. Nah itu sudah tersesat. Karena apa? Karena kita sholat karena rezeki, bukan karena Allah. Ya. Jadi teruslah kesadaran kita teruslah sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sholat itu ya lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena rezeki, bukan karena kita ingin selamat, bukan karena surga, bukan karena neraka ya. Karena semua itu hadiah. Ini karena banyak di antara kita itu yang masih terkecoh, ya, masih tertipu oleh hadiah-hadiah yang diberikan Allah. Jadi jangan cari hadiahnya, ya cari Allahnya, cari yang memberikan hadiah. Nah, itu contoh-contoh perilaku sadar Allah. Karena itu jangan berhenti pada percaya diri. Kita harus percaya diri, jangan berhenti pada percaya diri. Tapi teruslah sampai percaya Allah. Jadi kalau kita percaya Allah, karena kesadaran terhadap Allah itu meliputi kesadaran semesta, termasuk kesadaran pada diri kita. Kalau kita percaya Allah, pasti kita percaya diri. Kalau kita percaya diri, belum tentu percaya Allah, hanya percaya diri saja. Akhirnya yang muncul apa ya? Kesombongan. Dalam semua tingkah laku kita itu, kita menunjukkan satu kesombongan. Oh ini kalau bukan aku yang merancang nggak akan jadi. Oh dia kalau bukan aku yang menolong, nggak akan selesai masalahnya. Semua karena aku. Saking percaya dirinya, justru mempertebal ego. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi mari teman-teman, dalam kita berzikir nafas, kita sampai pada sadar Allah. Ya. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana bertemu Allah itu? Ada. Seperti apa wajah Allah? Tidak ada. Nah, kita bayangkan Allah sama dengan makhluk. Allah itu bukan makhluk. Jadi kalau kita bertemu Allah bukan tidak sama dengan saya bertemu Pak Poyo. Bukan, tapi dalam kesadaran. Kalau kita sudah Allah itu artinya kita sudah bertemu Allah. Nah, ini nanti akan dibahas tuntas oleh Bapak Setio Purwanto, pembimbing besar kita. Jadi mari kita perhatikan dan kita jalankan apa yang beliau sampaikan. Tidak usah memvonis, tidak usah menjustifikasi, tidak usah menilai. Jadi jalankan saja dan buktikan apa yang beliau katakan. Ini seperti yang saya lakukan selama ini. Apa yang Pak Pur katakan, saya jalankan. Setelah dijalankan, akhirnya menemukan. Kadang-kadang kita nggak paham terhadap apa yang beliau sampaikan. Tapi jalankan aja. Nah, dari menjalankan itu ternyata kita menemukan satu kebenaran-kebenaran yang baru. Di balik apa yang beliau katakan itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Itu kalau kita jalankan. Tapi kalau kita nggak jalankan, kita pikir opo maksudnya, tanya sana, tanya sini, lain nggak dapat apa-apa. Ya, dapatnya hanya kalau pemahaman. Bertanya pada teman kita sama-sama jamaah DNSA pun pendapatnya juga sering berbeda-beda. Ya, sering berbeda-beda. Karena apa? Karena dalam satu jamaah ini ketika kita menerima satu pemahaman dari Bapak Setio Purwanto, itu kita menerima berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan background kita. Ya. Nah, jenengan, ya, Bapak Ibu semua, itu pahami menurut karakter Bapak, ya, pahami menurut aktivitas hidup Bapak. Jadi akhirnya
apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan bidang kehidupan kita, sesuai dengan problem-problem kita, sesuai dengan karakter kita. Nah, itu caranya, cara yang mulai dulu saya terapkan seperti itu. Jadi nggak usah dianalisa, jalankan saja. Allah akan kasih pemahaman, Allah akan kasih ilmu-ilmu baru. Ya, jalankan saja. Itu, saya nggak panjang lebar karena hanya mengantarkan pada satu materi pokok yang malam ini wusul Pak Pur ya. Malam ini materinya pengantar. wusul ya. Ya, Mas, wusul itu masuk mengantar ya? Wusul itu sampai. Sampai. Jadi lek sampai ning Jakarta, sudah wusul. Sampai Jakarta berarti sampai sudah wusul. Sekian Bapak Ibu. Kami mohon maaf berdua, saya dengan Pak Poyo. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Wah, kurang kopi. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sini ada kopi Lampung. Komplit. Kopi Wonosalam Malang sedang on the way. Kiriman dari Pak Teguh. Nanti kita nikmati bersama di sini. Di sini sudah mulai ada banyak kawan-kawan yang datang meskipun masih jaga jarak. Jaga jarak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berminat untuk baju patrap sudah mulai proses. Kita sedang pesan bordirnya agar lebih bagus. Bapak Ibu, tadi sudah diawali oleh Pak Poyo dan Mbah Bejo. Ya, materi kita kali ini tentang wusul yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan. Sebenarnya wusulnya di itu sampai mana? Ya. Baik. Jadi di dalam dunia pertasawufan, wusul ini saya kira menjadi satu istilah yang sangat akrab sekali dan menjadi suatu target di dalam proses berzikir. Baik Bapak Ibu, saya memiliki sebuah konsep tersendiri tentang wusul yang mungkin berbeda. Sekali lagi bahwa prinsip di Padepokan Patrap di dalam belajar tasawuf, belajar makrifat, tidak jelimet, tidak ruwet, gaul, mudah dipahami, ya. Mbah Bejo yang sudah mbah aja masih gaul, apalagi saya yang belum mbah ini. Mbah gaul. Ya. Pokoknya kita santai di dalam belajar makrifat. Justru yang santai itu yang bisa masuk ke alam pikiran, yang bisa mudah dipahami maksudnya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf dengan serius, tegang, pikiran, wah, itu malah nggak paham-paham, susah pahamnya. Ingat bahwa manusia itu akan lebih mudah belajar kalau dia dalam keadaan rileks atau santai. Maka banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan itu melalui permainan, outbound.
Outbound itu asal katanya out di kebun. Ini keluar rumah itu ke kebun itu maksudnya. Bermain-main, nah itu bisa. Baik Bapak Ibu. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah datang di Padepokan pada malam hari ini. Dan rekan-rekan semua yang sudah online mengikuti live streaming kami di Padepokan Patrap dari mana saja, di Malaysia, Indonesia, dan di luar negara yang lain. Alhamdulillah Corona ini sudah mulai reda ya. Di Jawa Timur naik. Makanya ojo dong ngeyel. Ya. Tidak takut sama corona, takutnya hanya kepada Allah. Sama aja, tidak takut pada harimau, takutnya pada Allah. Caplok harimau tenan. Tidak takut sama ular kobra, takutlah kepada Allah. Sintup tenan. Jadi kita itu harus ya takut itu di mana letaknya gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Saya jawab dari ini semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita melakukan perjalanan menuju ilahiyah, menuju ilahi, menuju Allah. Jalannya itu sudah pasti, ya sudah pasti lurus ke Allah. Kalau orang masih bertanya tentang bagaimana berjalan menuju ke Allah, berarti dia belum lurus. Ya, belum lurus. Makanya kita itu di dalam menuju kepada Allah itu harus lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang selalu kita sampaikan kepada Allah untuk meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Untuk usul, ini jalannya ya lurus ini sudah. Untuk usul itu tidak ada jalan lain, apalagi jalan bengkok ya. Jalannya ya lurus ke Allah. Jalannya lurus ke Allah. Untuk usul. Baik. Sebenarnya kata usul itu berbeda dengan istilah terminal. Terminal itu sebuah tujuan akhir itu enggak. Jadi usul itu ya usul di mana dulu gitu loh. Usul pada taraf apa dulu gitu loh. Perjalanan kita itu unlimited. Ya kalau boleh dibilang perjalanan kita itu sampainya itu benar-benar usul itu kalau kita sudah mati. Nah ketika kita masih hidup itu usulnya di mana? Ya pertama kali gerbang pertama adalah tentang sadar Allah. Nah, kita menyadari adanya Allah itu sudah usul. Cuma ini usul awal. Makanya kalau ditanya makrifat itu seperti apa? Makrifat itu ya sadar Allah itu sudah makrifat. Ketika kita sadar Allah itu sudah mengenal Allah. Nah kan gampang, mudah kan? Kalau mungkin pelajaran yang lain mungkin makrifat itu susah. Kalau di sini ya sadar Allah itu makrifat sudah. Dia menyadari Allah itu makrifat. Gampang kan? Baik Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyadari Allah, kita masih lurus lagi, ya kan? Masih ihdinas siratal mustaqim. Di situ apa ihdinas siratal mustaqimnya?
menyadari nafas, lurus ke Allah, menyadari alam semesta ini, menyadari tubuh ini, ya kan? Siapa yang menciptakan tubuh? Allah. Lurus lagi, menyadari alam semesta ini, lurus lagi, menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Kan lain makrifatnya. Makrifat yang pertama adalah hanya sadar Allah. Makrifat yang kedua ini kita sudah menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Lain tak? Yang pertama sadar Allah aja. Yang kedua ini yang sudah menciptakan Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta itu pun masih kita harus lurus ke Allah lagi. Loh, masih bisa lurus ke Allah? Loh, bisa. Apa? Ketika kita mengalami sebuah kekosongan, ya kan, kalau kita sudah masuk ke tadi Allah yang menciptakan alam semesta, kan berarti pikiran itu sudah berhenti, kan, tidak bisa mengikuti kesadaran kita yang sudah menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Ini pun masih bisa ditembus lagi, perjalanan belum selesai. Loh, yang kosong itu, yang dibalik kosong itu siapa? Ya, yang dibalik kosong itu siapa? Kira-kira Bapak Ibu sampai di sini nyampe nggak kira-kira? Yang ada di sini nyampe nggak? Yang ada di Padepokan? Nyampe toh? Oh, gampang, pelajaran gumpang itu gampang. Pelajaran yang ada di Padepokan Patrap itu gampang. Nah, disitulah kita duduk istiqomah, duduk di situ. Nah, istilah-istilah fana, mati sakjroning urip, urip sakjroning mati, ini ya di situ. Mati sakjroning urip, urip sakjroning mati, mati tapi hidup, hidup tapi mati. Di mana? Ketika kita sudah tidak menggunakan, sudah bukan tidak menggunakan, ya, artinya kita sudah berada di atas pikiran, di atas rasa. Jadi hanya pakai kesadaran. Nah itu. Lu kok begitu? Sama orang mati itu kan begitu, Pak. Orang mati, plek itu. Maka dia sudah tidak menggunakan pikiran, ya. Nah, ya, sudah di atasnya, ya. Kalau orang mati kan sudah tidak menggunakan apa? Pikiran, sudah tidak menggunakan rasa. Wong mati. Wong mati kok isih mesake ninggal anake ora ada. Aku mesake. Ya, itu anak film-film. Ajak aku cilik-cilik. Oh, sudah rasanya sudah enggak ada. Dia sudah terlepas dari rasa. Rasanya sudah tidak berfungsi. Maka orang mati nggak bisa, kasihan. Pakai rasa loh, ya. Nah, ya, jadi pakai, kalau orang mati itu sudah tidak pakai rasa. Nah, kita hidup ini tidak pakai rasa. Bukan tidak pakai, artinya kita di atasnya. Lain lagi nih, karena kita masih hidup. Nah, orang yang pada level itu masih bisa ditembus lagi, lurus ke Allah lagi. Fana, mati sakjroning urip, sakjroning mati, salat daim, wis istilah-istilah itulah. Sakjane meh padha-padha wae gitu. Hampir-hampir sama. Untuk menggambarkan bagaimana jiwa ini sudah
masuk ke alam kesadaran keilahian. Ya, jiwa ini sudah masuk ke alam ketuhanan. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu karena godaan pikiran itu selalu menipu kita. Gitu? Kan kita bahasanya di apa ini? Diikuti, dikuntit, apa namanya? Dikintili. Kalau kita nggak waspada, nggak sadar Allah lemah, masuk ke pikiran, lepas lagi. Inilah kita perjuangannya untuk lurus ke Allah sampai mati. Selama fungsi pikiran, selama pikiran perasaan itu masih ada, dia akan gandoli terus. Tapi bukan berarti bahwa itu negatif, enggak. Bagaimana kita yang sudah di atas pikiran dan perasaan itu mampu membawa pikiran dan perasaan itu untuk kebaikan alam semesta ini. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah benar sadar Allah, maka akhlak itu pasti berubah. Akhlak yang paling tinggi adalah akhlak syukur. T2. Saya juga pertama-tama itu heran. Kenapa T2? T2 itu selalu muncul Bapak Ibu. Saya kan belajar kemarin sudah sampaikan. Saya belajar menyatukan antara DNSA, 3T, ATP. Ini saya satukan. Tapi yang paling dominan itu T2, syukur. Ya ini saya lakukan tiga-tiganya. Tapi yang selalu muncul itu adalah T2-nya itu. Seolah-olah dia power yang melingkupi semuanya. Yang di frame dari DNSA, 3T, ATP itu adalah T2 atau syukur. Kenapa? Oh, ternyata Rasulullah itu hamba yang bersyukur. Syukur itu ternyata makom tertinggi. Bukan sabar, bukan ikhlas. Syukur. Ya nanti Bapak Ibu silakan alami sendirilah. Ya. Ini Bapak Ibu, setelah kita itu memahami dengan benar tentang hakikat ma'rifat, hakikat usul, ya, hakikat ma'rifat, hakikat usul, ya, maka nanti akan muncul sebuah akhlak. Kalau mau diteruskan, asal dikombinasi ya antara 3T, ATP, DNSA. Tapi kalau hanya DN, jadi lurus terus, nggak ada habisnya itu. Tapi kalau kombinasi 3T, ATP yang muncul adalah syukur. Makanya ada namanya itu Kiai Alhamdulillah. Pernah mendengar? Ada? Hah? Kiai Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sidik-sidik Alhamdulillah. Dikelui sama zamannya Alhamdulillah. Dan wajahnya itu wajah yang ceria ini, syukur, kemana-mana syukur. Karena itu dayanya memang daya 3T ATP itu kalau sudah kita dalam betul maka syukur itu dominan. Ya, syukur itu dominan. Saya juga ini tadi saya sampaikan, saya heran kok syukur ya yang keluar ya. Ternyata Rasulullah itu tahajud diperingatkan, bukan diperingatkan, komentar lah Siti Aisyah itu, apa belum cukup ampunan Allah, jaminan Allah, apakah salah saya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Wah,
ya akhlaknya Rasulullah, syukur. Baik Bapak Ibu. Jadi wusulnya itu ya endingnya ada di syukur. Kalau sudah syukur berarti sudah lengkap wusulnya. Ada orang yang syukur tapi tidak wusul, ya belum lengkap. Biasanya orang-orang yang seperti itu kalau mendapat nikmat aja syukurnya. Kalau mendapat musibah sabar. Nah itu berarti dia syukurnya itu belum wusul. Sebab syukurnya masih apa? Masih dipotong-potong. Kalau mendapat musibah sabar, nah berarti kan nggak syukur. Kalau mendapat nikmat syukur. Nah, tapi kalau sudah wusul musibah atau nikmat atau apa, alhamdulillah syukur. Ya syukur. Nah ini mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kan memang hadisnya itu orang sabar itu kalau dapat musibah itu sabar, kalau dapat nikmat syukur. Levelnya itu untuk level yang ketika musibah dia marah, ketika dapat musibah dia nggak terima, itu levelnya berarti harus naik ke sabar. Tapi kalau sudah antara dia mendapat musibah dan mendapat kenikmatan itu biasa, ya levelnya syukur sudah, dapat nikmat, dapat ini syukur semua. Tapi itu harus dicapai dengan wusul. Orang syukur di dalam menerima musibah itu tidak ringan, berat. Karena apa? Makomnya adalah makom wusul. Nah kalau makomnya belum wusul ya mau syukur gimana? Wong nyatanya ya sakit betul ya tubuhnya itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Ternyata perjalanan kita ke Allah itu selesainya kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah tutup usia ya, sudah selesai. Selama belum maka ihdinas siratal mustaqim. Nah itulah Bapak Ibu pengertian saya tentang wusul. Berikut perjalanan kita harus kemana. Jadi wusul itu bukan sesuatu yang susah, tapi juga bukan sesuatu yang mudah. Ya, pokoknya kita jalan terus. Jalan terus. Tadi saya katakan, usulnya kita itu perjalanan dari mulai menyadari nafas, yang menciptakan nafas siapa, terus lurus ke Allah. Sampai tubuh ini yang menciptakan siapa? Allah. Lurus ke Allah sampai alam tak terbatas yang menciptakan alam tak terbatas ini siapa? Allah. Jadi mulai sadar nafas, kemudian menyadari Allah yang menguasai alam semesta. Nah ini usul. Setelah itu bagaimana? Tembus terus, di balik kosong ini siapa, di balik kosong ini, di balik fana ini siapa, di balik ini itu siapa. Terus begitu posisi kita harus selalu berada di balik apa yang bisa kita persepsikan, apa yang masih bisa kita persepsikan, kita harus berada di situ kesadaran kita. Nah, itu terus perjalanannya. Terus gitu. Nah, jangan lupa bahwa ini adalah satu basic kesadaran. Kesadaran tanpa adanya satu sikap bohong. Nah, aku sudah usul, tapi kalau 3T tidak diamalkan, bohong.
dia punya sikap 3T, tapi kalau tidak ATP, bohong. Jadi, ketika kesadaran kita sudah melampaui pikiran dan perasaan, maka kita lakukan 3T, tasbih, tahmid, takbir. Setelah itu baru menjalankan ATP. Ketiganya ini harus bisa dikombin, harus bisa bisa diintegrasikan jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Oke? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Saya tunggu sambil ngopi. Bapak Ibu kalau mau DN itu minum air putih 1 gelas. Setelah itu DN. Wah, itu lebih apa namanya? Lebih membuat rileks. Oke, tadi ada pertanyaan enggak? Ya, harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Kalau mati di atas rasa atau hilang rasa, berarti disiksa di kubur adalah kemelekatannya kepada dunia. Oke, Bapak Ibu, mari